Homoseksual atau hubungan sesama jenis menjadi sebuah kontroversi di zaman ini. Banyak negara yang sudah melegalkannya, namun di Indonesia sendiri, hal ini adalah hal tabu, baik secara sosial maupun agama. Tapi tahukah Anda bahwa hubungan homoseksual ini sudah tercatat di Alkitab sejak ribuan tahun lalu? Seperti apa fakta Alkitab tentang homoseksual? Homoseksual dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kejadian pasal 19 adalah bagian Alkitab Perjanjian Lama yang menggambarkan adanya perilaku homoseksual. Kisah dalam pasal ini berkaitan dengan Lot dengan orang-orang Sodom dan Gomora. Ketika itu, orang-orang Sodom mengatakan kepada Lot bahwa mereka ingin mengenal dua orang tamu yang Lot sebut sebagai tuan-tuan. Kejadian 19 ayat 2. Namun yang dimaksudkan mereka bukanlah sekedar ingin mengenal dalam pengertian umum. Namun istilah tersebut digunakan untuk memperlihatkan keinginan mereka untuk melakukan hubungan seksual. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa fakta. Pertama, Lot mendesak dua orang tamunya untuk menginap di rumahnya. Lot tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak dilindungi. Kedua, tindakan Lot yang meminta orang-orang Sodom menyetubuhi anak-anaknya memperlihatkan bahwa Lot tahu benar bahwa yang diinginkan orang-orang Sodom adalah persetubuhan sesama jenis. Dari peristiwa inilah muncul istilah sodomi. Istilah ini terutama menunjuk kepada homoseksualitas dan nafsu homoseks. Perjanjian Baru menentang homoseksual. Alkitab tidak pernah bungkam terhadap isu homoseksual masa kini. Sebab dalam sepanjang masa, Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Perilaku homoseksual, baik yang didasarkan atas paksaan, bayaran, ataupun suka sama suka, dipandang sebagai pelanggaran moral atau dosa. Hal ini sangat jelas disampaikan Alkitab Perjanjian Baru. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10, Rasul Paulus berkata bahwa seorang pemburit tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Pemburit berasal dari kata semburit yang berarti persetubuhan sesama lelaki. Paulus juga menekankan hal ini dalam Roma 1 ayat 26-27. Pandangan Paulus terhadap persoalan ini sejajar dengan etika Perjanjian Lama yang didasarkan atas tradisi pernikahan dalam Kejadian 2 ayat 24, di mana pernikahan dan persetubuhan didesain Tuhan hanya dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Pembahasan homoseksual penting untuk dibahas Paulus, sebab Paulus adalah seorang Kristen yang mengenal dan hidup dalam budaya Yahudi, Yunani, dan Romawi, serta mengerti betul cara pandang budaya-budaya tersebut. Kebanyakan jemaat yang dilayani Paulus pun adalah orang-orang Yunani Romawi, sehingga penting baginya untuk menyampaikan perihal penolakan akan homoseksual dalam pengajarannya. Perilaku homoseksual tidak diciptakan Allah. Dalam Alkitab, teks tentang penciptaan seks dan gender diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kesimpulan sederhana dalam ayat ini adalah yang bisa melangsungkan hubungan kelamin hanyalah laki-laki dan perempuan. Alkitab menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan karena tidak baik seorang manusia hanya seorang diri. Oleh karena itu, laki-laki diciptakan untuk mempunyai relasi seksual dengan wanita atau istrinya, begitu juga sebaliknya. Dalam lingkungan Yahudi kuno, mandat budaya ini mewajibkan semua orang menikah secara heteroseksual, dan dalam konteks ini, seluruh penodaan seksual dipandang sebagai dosa yang salah satunya mencakup hubungan sejenis. Imamat 18 ayat 22, Imamat 20 ayat 13. Bagi orang Yahudi, menikah untuk memiliki keturunan adalah kewajiban sesuai mandat penciptaan. Para rabi pun mengajarkan bahwa adalah tugas setiap orang Israel untuk memiliki anak. Sesuai perintah penciptaan, maka Tuhan menghendaki manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Allah dalam pernikahan dengan tujuan memiliki keturunan. Sehingga dipastikan bahwa perilaku homoseksual tidak diciptakan oleh Allah. Kejadian 2 ayat 24 dijadikan sebagai dasar pembenaran terhadap pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada orang tercipta sebagai homoseksual.
Homoseksualitas bertentangan atau berlawanan dengan tujuan utama Sang Pencipta mengenai seksualitas manusia berdasarkan Kejadian 1 ayat 26. Homoseksualitas adalah penyimpangan dan dosa berdasarkan Roma 1 ayat 26 dan 27 dan bertentangan dengan etika Kristen. Sebagai orang percaya, mari kita menolak perilaku homoseksual namun bukan menolak pelakunya. Sebab Allah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Dengan begitu, mereka yang memiliki perilaku tersebut merasa diterima dan dihargai. Orang percaya harus menjadi teladan dan memberikan rasa nyaman bagi mereka yang berperilaku demikian. Sehingga mereka bisa terbuka dan dengan pertolongan Tuhan, maka kita bisa membantu mereka lepas dari dosa homoseksual. Baiklah, setelah menyampaikan video yang telah ditampilkan, sekarang kelompok kami akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai pandangan Gereja Katolik tentang homoseksual, serta dokumen-dokumen yang membahasnya. Jadi di sini kelompok kami akan membahas pandangan Gereja Katolik tentang homoseksual. Homoseksual adalah ketertarikan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan disebut juga lesbian bila penderitanya perempuan. Menurut PPDGJ 2 atau Depkes RI 1983 mengatakan, homoseksual adalah makna rasa ketertarikan perasaan atau kasih sayang, hubungan perasaan, dan atau secara erotik, baik secara eksklusif terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik. Dalam pengertian yang disusun oleh para ahli kedokteran dan psikologi tersebut, memaknai homoseksual bukan sebagai perilaku seksual semata, akan tetapi juga melibatkan adanya unsur emosi dan perasaan. Jenis homoseksual. Homoseksual dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, homoseksual egosintonik. Homo ini yang tidak bisa merasa terganggu oleh orientasi seksualnya. Tidak ada konflik bawah sadar yang ditimbulkan, serta tidak ada desakan, dorongan, atau keinginan untuk mengubah orientasi seksualnya. Yang kedua itu ada homoseksual egodistonik. Homoseksual ini yang mengeluh dan merasa terganggu akibat konflik psikis. Ia senantiasa tidak tahu, sedikit sekali merasa terangsang oleh lawan jenis. Hal itu menghambatnya untuk memulai dan mempertahankan hubungan heteroseksual yang sebetulnya didambakan. Secara terus terang, ia menyatakan dorongan homoseksualnya menyebabkan ia merasa tidak disukai, cemas, dan sedih. Konflik psikis tersebut menyebabkan perasaan bersalah, kesepian, malu, cemas, dan depresi. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadinya homoseksual. Yang pertama itu faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Contohnya seperti cairan dan kelenjar endokrin pada fase-fase pertumbuhan yang kritis dapat mempengaruhi arah dorongan sekaligus dan tingkah laku. Yang kedua itu pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. Contohnya itu seperti individu yang besar di lingkungan yang terdiri dari para homoseksual yang melakukan prostitusi yang selanjutnya memberikan contoh yang tidak baik bagi perkembangan individu. Yang ketiga, seorang selalu mencari kepuasan relasi homoseksual karena pernah menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa remaja. Contohnya seperti laki-laki yang sesama remaja sudah pernah berhubungan seksual dengan laki-laki
dan mengalami kepuasan yang sama halnya seperti berhubungan seksual dengan perempuan, sehingga membuat individu tersebut selalu mencari kepuasan yang sama dengan relasi homoseksual. Yang keempat, seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibu, sehingga timbul kebencian atau antipati terhadap ibu dan berdampak kepada semua wanita. Individu yang mengalami trauma dengan ibu tersebut kemudian memunculkan dorongan menjadi homoseksual yang permanen, sehingga tidak adanya rangsangan atau tertariknya terhadap perempuan. Tahap pembentukan homoseksual. Menurut Trodian, terdapat 3 tahap proses pengakuan atau pembentukan homoseksual, yaitu sensitization. Tahap ini seseorang menyadari bahwa dia berbeda dari laki-laki lain. Yang kedua, dissociation dan signification. Tahap ini menggambarkan terpisahnya perasaan seksual seseorang yang menyadari orientasi dan perilaku seksualnya. Disinilah seseorang mendapat pengalaman hiburan seksualnya dari laki-laki, tetapi mungkin gagal menunjukkan perasaannya atau mencoba untuk mengingkarinya. Yang ketiga, coming out. Tahap ini merupakan tahap di mana homoseksualitas diambil sebagai jalan hidup. Tahap ini mungkin dapat diartikan bahwa telah terjadinya kombinasi antara seksual dan emosi dan mempunyai hubungan. Negara yang melegalkan perkawinan secara manis: yang pertama Argentina, Belgium, Brazil, Kanada, Denmark, Ireland, Finland, Prancis, Island, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Scotland, South Africa, Spanyol, Sweden, United States, Uruguay. Pandangan Gereja Katolik mengajar bahwa tindakan homoseksual adalah keliru secara moral dan karena itu tidak dapat menyetujui. Pertimbangan antara lain: yang pertama, homoseksual termasuk dosa melanggar kemurnian KGK 2396. Masturbasi, pencabulan, pornografi, dan praktik homoseksual termasuk dosa-dosa yang sangat melanggar kemurnian. Yang kedua, homoseksual melawan hukum kodrat KGK 2357. Homoseksual adalah hubungan antara para pria atau wanita yang merasa diri tertarik dalam hubungan seksual semata-mata atau terutama kepada orang sejenis kelamin. Berdasarkan kitab suci yang melukiskan sebagai penyelewengan terbesar, tradisi gereja selalu menjelaskan bahwa perbuatan homoseksual itu tidak baik. Perbuatan itu melawan hukum kodrat karena kelanjutan kehidupan tidak mungkin terjadi di waktu persetubuhan. Perbuatan itu tidak berasal dari satu kebutuhan benar untuk saling melengkapi secara afektif dan seksual. Bagaimanapun, perbuatan itu tidak dapat dibenarkan. Ketiga, homoseksual menentang hukum moral. Tak ada dasar apapun untuk mempertimbangkan ikatan kesatuan homoseksual untuk menjadi mirip atau agak menyerupai rencana Allah tentang perkawinan dan keluarga. Perkawinan itu kudus, sedangkan tindakan homoseksual itu menentang hukum moral yang sangat kodrati. Tindakan-tindakan homoseksual menutup tindakan seksual terhadap karunia kehidupan. Tindakan-tindakan tersebut tidak muncul dari kasih sejati yang saling melengkapi secara seksual. Dalam keadaan apapun, tindakan-tindakan ini tidak dapat disetujui. Yang keempat, homoseksual adalah penyimpangan yang sangat serius. Dalam kitab suci, tindakan-tindakan ini homoseksual dikecam sebagai penyimpangan yang sangat serius dan bahkan ditampilkan sebagai akibat yang menyediakan dari penolakan terhadap Allah. Penilaian kitab suci tentu tidak mengizinkan kita untuk menyimpulkan bahwa semua orang menderita karena kelainan ini secara pribadi, bertanggung jawab tentangnya, tetapi tidak justru untuk menegaskan fakta bahwa tindakan-tindakan homoseksual itu secara mendasar menyimpang dan tidak pernah disetujui. Perilaku homoseksual yang tidak terkendali akan berdampak pada muara akhir, yaitu perkawinan sesama jenis. Gereja Katolik jelas menilai bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran moral Katolik. Kanon 1005
perjanjian Filius perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan konsortium seluruh hidup yang menurut ciri kodratnya terarah dan pada kesejahteraan suami istri. Covenum Conjugum serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang baptis dan Kristus Tuhan yang ke martabat sakramen. Perkawinan sesama jenis jelas tidak sesuai dengan tujuan sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik, yaitu aspek persatuan atau union, atau persatuan suami istri secara utuh, dan aspek prokreasi terbuka terhadap keturunan. Hal ini tercantum dalam ensiklik Humanae Vitae 12 yang dikeluarkan oleh Paus ke-6 pada tahun 1968 dan KGK 2358. Tidak sedikit pria dan wanita mempunyai kecenderungan homoseksual. Mereka sendiri tidak memilih kecenderungan ini untuk kebanyakan diri mereka. Homoseksual itu merupakan satu percobaan. Mereka harus dilayani dengan hormat, dengan kasih sayang, dan dengan kebijaksanaan. Orang jangan memojokkan mereka dengan salah satu cara yang tidak adil. Juga mereka ini dipanggil supaya memenuhi kehendak Allah dalam kehidupannya, dan kalau mereka itu orang Kristen, supaya mereka mempersatukan kesulitan-kesulitan yang dapat tumbuh dan kecenderungan mereka dengan kurban salib Tuhan. Dan KGK 2359, manusia homoseksual dipanggil untuk hidup murni melalui kebijakan pengadilan diri yang mendidik menuju kemerdekaan batin. Mereka dapat dan harus mungkin juga dengan membantu persahabatan tanpa pamrih, mendekatkan diri melalui doa dan rahmat sakramental, setapak demi setapak, tetapi pasti menuju kesempurnaan Kristen. Dokumen CDF atau Kongregasi Ajaran Iman, Persona Humana nomor 8. Dalam ranah pastoral, kaum homoseksual tentu harus diperlakukan dengan pengertian dan ditopang oleh pengharapan akan penyelesaian kesulitan-kesulitan pribadi mereka dan ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Kalimat tersebut menyatakan bahwa dalam konteks pastoral, individu homoseksual seharusnya diberikan perlakuan yang penuh pengertian. Pendekatan ini seharusnya didasarkan pada harapan akan penyelesaian masalah pribadi yang dihadapi oleh mereka, serta kesulitan yang mungkin mereka alami dalam beradaptasi dengan masyarakat. Gereja Katolik tidak dapat memberkati perkawinan sesama jenis karena mustahil bagi Tuhan untuk memberkati dosa dan juga tidak mendukung perkawinan sipil atau sah secara negara tentang perkawinan sesama jenis. Pernyataan ini bukan berarti mendiskriminasikan atau menolak kaum homoseksual. Akan tetapi, di sini Gereja Katolik tidak membenarkan perbuatan mereka dan bukan menolak kaum homoseksual. Praktik homoseksual perlu kita tolak karena merupakan dosa berat yang melanggar kemurnian. Tetapi di sini, sebagai orang Katolik, kita pastinya harus mengasihani dan menghormati manusianya. Pernyataan Gereja Katolik ini tentunya akan mendapatkan tanggapan positif dan juga akan mendapatkan tanggapan negatif, terutama dari kelompok moderat. Kaum moderat dan homoseksual pasti kecewa dengan sikap Gereja Katolik ini, terutama di negara-negara yang menganut kebebasan manusia. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu, Gereja Katolik menilai bahwa tindakan homoseksual tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Pertimbangannya antara lain, yang pertama, homoseksual termasuk dosa melanggar kemurnian.
Pernyataan ini mencerminkan pandangan moral atau agama tertentu yang menganggap homoseksualitas sebagai tindakan yang melanggar kemurnian atau norma keagamaan. Yang kedua, homoseksual melawan hukum kodrat. Pernyataan ini mengacu pada sudut pandang yang menganggap homoseksualitas bertentangan dengan hukum kodrat atau tatanan alamiah yang dianggap sebagai ketentuan dasar. Yang ketiga, homoseksual menentang hukum moral. Nah, pernyataan ini menyiratkan bahwa homoseksualitas dianggap melawan norma moral yang diterima dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Dan yang keempat, homoseksual adalah penyimpangan seksual yang sangat serius. Pernyataan ini menilai homoseksual sebagai penyimpangan seksual yang sangat serius, mencerminkan pandangan moral atau normatif terhadap orientasi seksual tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Gereja Katolik menolak perbuatan homoseksual. Akan tetapi, manusianya perlu kita kasihi dan kita hormati. Jangan sampai memojokkan mereka dengan salah satu cara yang tidak adil.